Iya, ini dari Papua, dari Benar, Papua. Prof. Jadi timingnya menyesuaikan Prof Joko. Kalau dari Papua berarti di lokasi sana sudah pukul 2 jam setelahnya Iya, sebelum kita. iya gitu ya bisa menali ya, luar biasa. Assalamualaikum Prof. Imam, Prof. Joko. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Yang Dan ini peserta Mapara ini macam-macam, Bos Joko. Ada pedagang, politikus, pebisnis, Ini ada, ada waduh teman oh, saya macam-macam Hmm. ini, ini. Prof. Ini Hmm. senior kolumnis ini, Mas Oh, Roy ini. itu ya. Iya, alumnis Jawa Pos yang sangat terkenal. Ini nanti Prof Imam ini nanti menjadi betul-betul harapan bahwa 1 tahun itu Ramadan terus ya seperti ini boleh jadi. Amin, 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 amin. Kan ada beberapa itu kan inginnya kan Ramadan terus kan semuanya lah. Boleh jadi ya Iya, salah satu faktornya acara-acara yang seperti ini gitu loh. iya. Insya Allah lah didengar doa kita ini. Amin amin. Oh ini Pak Ini Larsono, Assalamualaikum dari Tanah um, Laut, Kalimantan Selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada yang Jogja, ini ada Profesor Sudarmin dari Semarang sudah hadir. Ya. Ini ada Pak Firman Firdaus ini apoteker ini, apoteker, apoteker. Prof. Bin juga Anu, rawuh, Prof. PPT-nya di. Ada, Ya, ada Prof. Bin rawuh juga. oh ya, oh ya selamat datang, selamat datang. Prof. Din Safsudin, Prof. Bintoro. Prof. Bintoro dari IPB, pakar sagu. Oh, ahli sagu. Sagu luar biasa. Ini sagu ini anu andalan loh ini nanti. Jadi jumlah sagu di Masohe, saya pernah ke sana, itu melebihi jumlah penduduk Indonesia pohonnya. Yo alhamdulillah lah, Bro. Jumlah Padahal satu pohon sagu yang umurnya 25 tahun itu dapat dimakan oleh 3 orang selama 1 tahun. Wah, luar satu po biasa ini. itu satu pohon Prof ya. Satu pohon harganya 2,5 juta. Untuk mengolahnya 2,5 juta. Jadi 5 juta itu dapat dimakan 3 orang selama 1 tahun. Oke. Berarti satu orang kan 1,5 juta setahun. Dibagi 12 berarti per bulan 100.000 untuk makan. Efisiensinya luar biasa nanti Wah, itu. biasa. Cuma orang-orang sudah berpindah ke beras. Oke, sulit sulit. Ini nanti yang cerita gini Prof. Asim Bintoro ini yang luar biasa. Berarti kalau beras kan bicara Jawa Prof soalnya ya. Tahun 2016 saya masuk ke hutan itu Pak Munari. Sampai ke pedalaman sana itu. Di Papua yang jenengan itu melewati Bukan Papua, perbatasan. di Masohe sama Tulehu itu. Oh, Toledo. Di Ambon itu. Masuki Maluku Tengah, Pak. Bos. Ya yang Tulehu yang Ambon. Tulehu Maluku Tengah juga Iya, Maluku Ambon tapi di Pulau Ambon. di Pulau Ambon. Ya. Iya, di Pulau Ambon. Insya Allah Prof Joko sudah siap sangat ini. Ini yang saya sampaikan ke Prof Imam kita kadang-kadang malu gitu kalau kegiatan ini para narasumber, para profesor betul-betul. Lah Eh, profesor kan asistennya banyak. Oh gitu ya. Mahasiswa S3-nya berapa, S2-nya berapa. Saya dulu punya lulusan alumni UNER yang di jurusan itu Prof. Apa? Eh, Tanaman pengobatan toga atau boga itu Prof. Yang itu To- perjamuan itu. Toga itu yang digunakan untuk wisuda itu. Silakan dimulai, sudah 504. Nggih, Prof. Udah Muhammad Bakri sudah datang ya untuk tilawah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susiati dari Samarinda. Pak Abu Nawas dari Jayapura. Jumpa lagi Bapak Ibu semua, kajian berkelas dari Mapara. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Prof. Imam Robandi selaku founder Aero Society. Yang saya hormati Profesor Joko Susilo.
Profesor dari Joko Santoso. Joko Santoso, Prof. Santoso. Iya, Brahma. Prof. Joko Anu, Santoso, Guru Besar Unair Surabaya nggih. Yang iya, saya hormati steering komite ada Prof. Dasman Lanin dari Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati Bapak Firwan Firdaus dari Semarang, Bunda Retno dari Cirebon, dan Bunda Rukiati Yogyakarta sebagai steering komite. Juga yang saya hormati dari organizing komite ada Ketua Bu Dr. Izuki, ada Pak Munali, Ustadz Abu Nawas, Bunda Nidaul sebagai Wakil Ketua, dan Sekretaris ada Bu Eli Jauhara, ada Bu Aprilia Sulistiani. Bapak Ibu semua, senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat. Hingga pada hari ke-6 Ramadan ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Airo Society di seluruh Nusantara yang saya banggakan. Alhamdulillah juga pagi ini sudah banyak yang hadir, ada 65 partisipan. Okay. 65 partisipan. Sebentar lagi mungkin akan mencapai 100 seperti hari-hari yang lalu. Kedua kalinya salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah teladan kita untuk kita menjadi tetap istiqomah di jalan yang lurus. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Rahmah Mustikawati. Untuk yang belum kenal, Aero Society dari Metro Lampung yang akan memandu acara Mapara keempat hari ke-6 pagi ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga penyelaras, keempat kajian inti, dan terakhir closing statement dan penutup. Rela untuk mendapatkan keberkahan dari Allah kita semua. Mari pembukaan ini kita baca bersamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Bakri. Ananda adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin semester keempat Fakultas Ilmu Keperawatan. Beliau akan membacakan surat Yunus ayat 57 sampai 59. Untuk Ananda Muhammad Bakri, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sadaqallahul azim. Sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran sebagai penyembuh penyakit di dalam dada bagi orang-orang yang beriman. Itu adalah arti dari surat yang dibacakan oleh Ananda. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, penyelaras dari Prof. Imam Robandi. Tetapi sebelumnya, saya akan membacakan pantun
khusus untuk Prof. Imam Robandi. Ya. Pergi ke Limau naik bendi, membeli blender di bungkus peti. Inilah dia Prof. Imam Robandi, founder kesayangan Aero Society. Monggo Prof penyelaras. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi nan indah, Prof. Joko Santoso, Pak Firman Firdaus, Waalaikumsalam warahmatullahi Prof. Bintoro, semua yang hadir hari ini sehat, bahagia. Bu Rahmah dari mana ya, Imopuro atau Lampung, Prof. ya Imopuro atau Banjaragung atau Hadi Mulyo. Hadi Mulyo, ya. Bedeng 22, Bedeng 21. Dua-dua, ya. Oh ya pas ya. Terima sehat Ustadz Munali dan hadirin semua hari ini. Alhamdulillah. Senang kita berjumpa di setiap pagi. Berjumpa saja sudah sehat. Ya, jadi ini adalah makna yang setiap saat selesai sholat kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasad. Jadi dalam beragamanya kita juga selamat, ya rohaninya beres. Amin. Wa'afiatan fil jasad, badan kita, jasad kita juga wa'afiyah, sehat. Prof. Joko yang saya sangat hormati. Jadi ini sudah mapara yang keempat atau kelima ya lupa. Biasa. Empat ya, ini panitianya ya kita semua dan manusianya ini kalau saya katakan manusia mungkin terlalu kasar. Tapi Al-Quran menyebutnya manusia ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Manusia ya. Jadi para penduduknya Aero Society ini yang mengerjakan semua Prof. Joko dari Sabang Merauke dan berganti-ganti generasi. Ya, generasi pertama dengan generasi yang hari ini sudah berbeda. Ini berlangsung dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Amin. Di bulan Ramadan juga ada Jumat malamnya masih kita jalankan. Kajian spesial Jumat malam. Juga ada panitianya sendiri, ada komitinya sendiri. Juga beda topik dan ya semua rileks. Hari ini saya berharap semua sehat, ya, segar, bugar, dan nanti kita saksikan bersama. Ini sudah 86, 14 lagi sudah genap 100. Nah, setelah 100 biasanya banyak yang menjaga pintu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa Timurnya itu untup-untup. Begitu ada yang keluar satu, masuk. Ya. Dan mari kita, ini tokohnya ini Mbak Isyuk ini dokter lulusan UNER juga ini. Kalau nggak beres ya ijazahnya dikembalikan ke UNER. Ya, semua Mbak Yuni dari Jember yang seperti suaranya kemarin seperti suara pramugari Garuda Air ya. Wah, luar biasa jadi moderator suaranya bagus banget. Dan semua sehat, tidak saya sebut satu-satu. Hari ini mari kita simak bersama petuah atau tausiah atau apalah dari Prof. Joko Santoso. Dan tidak mudah untuk mengundang beliau karena pasiennya banyak. Beliau semakin banyak pasien, semakin sulit kita mengundang. Jadi semoga pagi ini pasiennya sedikit sehingga ada waktu untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam yang selalu memberikan semangat untuk kita semua. Selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Prof. Joko Santoso. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Mohon maaf jika ada kesalahan di Prof. Joko. Profesor Joko Santoso, dokter spesialis penyakit dalam KGH, konsultan ginjal dan hipertensi, PhD dan FINASIM. Beliau lulus kedokteran di Universitas Gadjah Mada tahun 1986, kemudian berkarir menjadi kepala beberapa puskesmas di daerah Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mungkin ini tempatnya Prof. Zuhdi ya. Kemudian beliau juga waktu itu pernah menjadi dokter teladan di Lombok Timur, itu di tahun 1993. Kemudian beliau meneruskan
pendidikan spesialisnya di Universitas Airlangga, dan kemudian S3-nya doktor di Juntendo, Tokyo, Jepang, PhD. Kemudian prestasi beliau sebagai dokter spesialis ini sangat banyak sekali, mungkin hanya beberapa yang saya bacakan. Beliau pernah menjadi wakil dekan bidang sumber daya dan keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2010 sampai 2015. Kemudian guru besar ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2013. Pernah menjadi wakil rektor bidang sidang senat akademik perguruan tinggi Badan Hukum. Kemudian juga pernah menjadi ketua sidang senat akademik perguruan tinggi Badan Hukum, ketua senat akademik Universitas Airlangga 2019 sampai 2024. Juga pernah menjadi ketua Dewan Kesehatan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga menjadi anggota Dewan Pembina RSUP Persahabatan dari tahun 2021 sampai sekarang. Juga menjadi Dewan Pembina Medis PT Perum Pertamina Bina Medica dari tahun 2022 sampai 2024. Itu banyak sekali, masih yang lain yang bisa saya bacakan. Kemudian marilah kita sama-sama akan mendengarkan materi pada hari ini adalah sehat jiwa raga di bulan Ramadan. Sebelumnya saya juga akan memberikan pantun untuk Prof. Joko. Balikpapan ke Martapura, kesasar sampai Bondowoso. Mari simak kajian Mapara bersama Profesor Joko Santoso. Monggo Prof. Terus Bandung, Brahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu tasliman. Semoga kita selalu dalam rahmat ilahi. Yang saya hormati Prof. Imam yang luar biasa ini memberikan suatu toladan sehingga kita semuanya ini terinspirasi, termotivasi. Juga yang saya hormati Bu Rahma yang telah memberikan pantun luar biasa ya Prof. Imam ya. Sejawat saya Dr. Izu juga Ustadz Monali, Ustadz Monali, dan para muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah. Izinkan kami menyampaikan amanah yang saya terima dari Prof. Imam. Dan sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau tidak tanduk karena tak ada gading yang tak retak. Kami mohon untuk melewati panjenengan semuanya ini dapat rahmatnya. Untuk itu kami bisa mulai para senior. Prof. Joko. Dalam? Peserta sudah 100, pintu gerbang sudah ditutup. Alhamdulillah, Prof. Ini apakah sudah bisa dilihat, Prof? Ini, Prof? Belum dapat. Belum, Prof. Nah, baru muncul. Oke, Prof. Jadi, mantap. Saya dapat mandat dari Prof. Imam tentang puasa Ramadan dan manfaat kesehatan ya. Dan saya mohon izin Bapak Rektor Universitas Airlangga selaku pimpinan tertinggi, tentunya dengan Bapak Dekan FK, juga Bapak Kadep SMF penyakit dalam Universitas Airlangga, tentunya Direktur Rumah Sakit Sutomo, Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, di mana kami itu berteduh dalam aktivitasnya. Selanjutnya, kami ingin berbagi mengenai masalah di balik apa yang saya ingin sampaikan, bahwa
Ramadan adalah bulan penuh berkah yang diwajibkan untuk berpuasa bagi umat Islam, kecuali pada kondisi sakit atau berhalangan atau suatu perjalanan yang tidak memungkinkan. Selain manfaat spiritual, puasa juga memberikan dampak positif bagi kesehatan. Menurut WHO, ada 5 hal, yaitu dari sisi perspektif spiritual, mental, sosial, intelektual, fisik. Sehat fisik contohnya adalah adanya suatu proses otofagi, yaitu adalah suatu proses biologis yang ada di dalam tubuh kita, yang sifatnya adalah untuk kesehatan juga. Artinya ketika ini kita berpuasa, pada stressing tertentu, nutrisi selama 14 jam, ada yang 18 jam, itu akan menghidupkan mesin otofagi. Artinya energi yang ada di sekitar sel itu digunakan karena ada 14 jam tidak tidak terhubung oleh asupan. Ini suatu rahmat tersendiri, Prof. Imam dan para senior lainnya. Insan yang penuh takwa, itu tadi disebutkan, ternyata kalau kita runut ada blueprint yang mulai dari zigot, pertemuan sperma dan ovum, kemudian berlanjut ke infan, lalu kemudian bayi, tumbuh, dewasa, remaja, dewasa matur, dan geriatri. Itu adalah suatu timeline-nya. Tentunya blueprint-nya itu dari awal adalah diwajibkan untuk hablum minallah dan hablum minasnas. Artinya itu 2 in 1. Ada suatu kewajiban-kewajiban bagaimana kita ini menjalankan akidah, menjalankan ibadah, serta menjalankan muamalah. Aspek fisik penuh keajaiban dalam konteks sehat. Sadari bahwa tubuh kita terdiri dari sel, membentuk suatu organ, membentuk suatu sistem, terus kemudian tubuh personal yang tadi disebutkan hablum minallah dan hablum minannasnya. Di antara organ-organ itu dihubungkan yang disebut dengan neurohumoral system. Di balik neurohumoral system ada yang tidak terlihat, yaitu psikoperspektifnya, yang semuanya itu terintegritas dalam menuju manusia yang bertakwa, yang tentunya kita impikan hingga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di sisi kanan kita gambarkan salah satu keajaiban dari yang tidak terhingga keajaiban di dalam tubuh kita. Ini adalah suatu enzim, di mana enzim posisinya itu ketika pada kedudukan naturalnya ketemu dengan substratnya, kemudian akan berproses hingga kita ini menjadi suatu tubuh yang sangat sehat walafiat, sebagaimana yang kita inginkan sebagai khalifah Allah. Adalah keajaiban ini yang harus kita selalu syukuri. Dan dasar kita untuk setiap detik bersyukur, beristighfar. Kemudian kita itu bermuamalah. Di balik itu juga ada yang namanya keajaiban sistem imun. Sangat kompleks sekali dalam menjaga tubuh kita. Kita ibaratkan ada 2 tangan yang saling bertepuk. Namun ketika salah satu tangan kita sakit karena suatu radang, maka tidak akan bisa bertepuk dengan bagus. Ini kita umpamakan dalam sistem imun kita. Nah, ketika itu sehat walafiat, sebagaimana yang saat ini posisi kita, yang harus selalu kita syukuri dalam kaitan untuk selalu menuju takwa kepada Allah.
Kita gambarkan sistem imun itu adalah suatu payung. Yang sisi kiri itu adalah payung yang 100% sehat, intak. Tetapi manakala yang di tengah itu ada bocor, maka tubuh kita menjadi tidak imbang. Konsekuensinya tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan alam, yang akhirnya akan menjadi sakit dengan berbagai variasi komplikasinya. Sistem imun dan kapiler dan jaringan kita gambarkan. Ini ketika kita bisa membayangkan. Saya mohon maaf untuk mencontohkan. Saya melihat sendiri tikus itu kayaknya tidak bisa melewati suatu ruangan yang sangat sempit. Ternyata naturalnya setting point dari alam itu bisa melempet sekali sehingga bisa menembus yang kita bayangkan tidak bisa menembus. Ilustrasi ini tidak jauh beda dengan sel yang namanya sel pertahanan tubuh dinamakan leukosit. Bagaimana itu rolling di dalam sirkulasi pembuluh darah kapiler ketika ada sesuatu kuman, misal saja ketusuk jarum, maka yang di dalam sirkulasi sistem pertahanan tubuh leukosit itu melempet bisa menembus keluar dari kapiler dan menuju ke titik yang dituju. Sistem ini apa enggak begitu ajaib? Sangat super ajaib Bapak Ibu semuanya. Belum lagi itu mekanismenya yang lebih halus lagi, lebih lembut lagi, lebih ultra lagi. Yang hasil akhirnya kuman itu akan menjadi tunduk dengan tubuh dan menjadi sehat kembali. Namun ketika tadi ibarat payung itu ada yang bocor, maka sistem imun salah satu tentara tubuh ini tidak akan berfungsi maksimal dan akhirnya tubuh menjadi sakit. Ini contoh dua tangan kita ibaratkan saling bertepuk yang namanya sistem imun asli adaptif dan atau sistem imun yang innate immunity yang asli. Jadi ada yang general, ada yang spesifik, dan itu satu padu. Ketika itu dalam kaitan 100% positioning natural, maka kita selalu sehat. Nah, di balik yang itu lagi ada yang namanya ultra. Kalau kita itu berpikir, tentu ada connect dengan sensor psikoperspektif, maka kita akan menjadi manusia yang penuh takwa. Dan itulah harapan kita semuanya, sebagaimana yang kita inginkan doa husnul khotimah. Jadi yang sebelah sisi kiri itu adalah sitokin proinflamasi ketika kita ada stresor. Stresornya bisa kuman, stresornya bisa trauma mekanik, stresornya bisa pukulan psikologik, yang pada akhirnya sensor itu menjadi aktif sehingga disebut reaksi siaga. Nah, reaksi siaga itu diterjemahkan dalam poros hipotalamus, hipofisis, adenokortikal. Maka dari itu kita ketika itu terkejut, setengah menit kita berdebar. Karena sistem inilah yang bekerja. Yang sebetulnya itu adalah sistem perlindungan buffering kita agar stabilitas adaptasi dengan lingkungan terjaga dengan bagus. Namun ketika ini reaksi siaganya itu selalu reaksi siaga 1, maka jadilah unstable di dalam tubuh kita, sakit. Nah, semua itu ada pada pangkalnya. Pangkalnya itu adalah DNA, deoksiribonukleik acid. Apa itu? Pokoknya intinya menjadi ketentuan Allah bahwa kita tubuh terdiri berbanyak macam sel, di mana sel itu sudah ada tuntunannya, sehingga ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi ginjal, dan segala macam lengkap dengan fungsinya. Nah, ada hal yang perlu diketahui.
bahwa ternyata tubuh itu mengandung jutaan miliaran basa nitrogen yang terdiri dari adenin, timin, guanin, sitosin. Itulah DNA sebagai master. Tetapi penerjemahannya selanjutnya itu diteruskan oleh yang disebut RNA, di mana timin itu diganti urasil, yang nantinya menjalankan ordering dari masternya, sehingga jadi liur yang kita punya ketika saat kita berbuka, yang tadinya tidak terasa manis menjadi manis, yang tadinya tidak terasa lezat menjadi lezat dalam tempo detik. Ini kerja enzim yang sangat bin ajaib. Nah, dari situlah yang sebetulnya kita harus sadari perlunya. Alhamdulillah, puji syukur yang tak berhingga setiap detik, setiap ingat kita selalu kepada Sang Pencipta. Nah, ternyata ada susunan huruf. Singkat kata, huruf itu adalah masuk, baca saja sehat. Nah, baca sehat itu karena kita ini ada regenerasi sel, selalu ada penggantian-penggantian. Nah, pada saat proses penggantian ketika itu link in match-nya masuk, akan menjadi sehat. Tapi ketika urutan itu baca MASUK menjadi terbalik KAMUS, kamus, maka itu sakit. Sederhananya begitulah para senior dalam membayangkan keajaiban Allah yang di dalam tubuh kita itu, sehingga kita harus istighfar selalu dan selalu alhamdulillah, puji syukurnya. Islam dan isu kesehatan itu sangat menekankan kesehatan dan kebersihan dalam satu sisi. Berbagai macam sisi lainnya 360 derajat yang tak berhingga lagi. Dalam kaitan ini kita hanya mencontohkan aja, di antaranya ada 19 ayat yang menyebutkan dalam 12 surat terkait kesehatan dalam Quran. Nanti tolong dikoreksi, saya hanya pemantik ini. Nah, aspek kesehatan dalam Quran ada yang kebersihan personal, lingkungan, nutrisi ibu dan anak, mental, sebagaimana yang panjenengan tentu lebih ahli sekali. Saya mengambil sumber dari Ibu Inawati, Bapak Samsul Bahri, Bapak Zuli Rahnani. Nah, prinsip dalam hidup sehat dalam Islam, makanan halal dan thayyib. Contohnya saja, ketika kita makan, lemak yang jahat ada, lemak yang sakit sehat ada. Itu adalah suatu representasi bagaimana makanan itu menyehatkan, bagaimana makanan itu malah justru menusuk. Maka dari itu prinsipnya pola hidup sehat itu harus kita pegang teguh agar kita selalu menjaga keseimbangan pada titik yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga sehat walafiat sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Menjaga kebersihan tubuh juga sama. Prinsip berolahraga dan bergerak dalam Al-Quran, prinsip menjaga kebugaran via aktivitas fisik bisa ditafsirkan dalam menjaga keseimbangan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, ketika otot itu bergerak, itu mengeluarkan liur protein. Proteinnya itu adalah protein sehat, yang mana itu akan disebar ke seluruh tubuh, termasuk yang ada aksis hipotalamus, hipofise, sehingga kita selalu segar jasmani, segar jiwa kita. Sehingga 2-in-1 ini menjadi hal yang harus kita miliki dalam rangka untuk menjalankan akidah, ibadah, serta muamalah. Termasuk aspek tidur yang sangat cukup diperlukan. Prinsip pola hidup sehat dalam Islam, hidup seimbang, menjaga keseimbangan, sistem keseimbangan fisik, sistem keseimbangan psikologik, sistem keseimbangan sosial, dan tentunya updating intelektual dalam rangka improving untuk berdharma kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Demikian juga stres dan berpikir positif. Ikut mendorong selalu bersyukur, berbaik sangka kepada Sang Pencipta,
Yang sebetulnya ketika ini connect dengan yang ada di ultra thinking, intuitif kita, maka stres yang tadinya berat menjadi berkurang. Itu oleh karena rahmatnya. Jadi untuk mendapatkan rahmat dalam my life journey, itu sesungguhnya adalah kita happy, kita bahagia. Berarti sistem hipotalamus hipofise kita itu nyambung dengan adanya organ-organ yang saling berintegrasi dalam tubuh kita. Ini contohnya tadi ketika maka dari itu, untuk pandai bersyukur, selalu kita biasakan dari waktu menit, waktu jam, waktu hari, dan seterusnya. Karena sebetulnya apa yang ada kita lihat secara fisik, dan di balik fisik ada sesuatu yang memang ada, itu saling connect. Tadi sudah, kalau ketika stres, imun kita rendah. Kalau imun kita rendah, maka gampang sakit. Baik itu sakit fisik maupun sakit jiwa. Contohnya ini tadi sudah saya sebutkan. Sekarang prinsip pola hidup sehat dalam menjamin hubungan sosial sama. Karena gerakan apapun yang kita lakukan sebetulnya berangkat dari pemikiran kita sendiri, ultra pemikiran kita juga, sehingga hasilnya apakah kita pada posisi yang bertakwa atau tidak, mencerminkan bahwa ada walaupun kita tidak melihat, ternyata itu juga tetap ada. Maka dari itu prinsip-prinsip itu kita ikuti dalam rangka untuk menjalankan manusia yang bertakwa. Ini dikasih contoh, berinfaklah di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai mereka yang berbuat baik. Disebutkan dalam Al-Baqarah 195. Artinya bahwa secara fisik yang ada di tubuh kita, itu digerakkan oleh yang namanya endorfin salah satunya. Ketika kita itu dalam keadaan bahagia, sebetulnya kadar endorfinnya tinggi. Ketika kita dalam keadaan cemas, maka hormon kortisolnya yang tinggi. Maka sitokin inflamasinya yang tinggi. Tidak bisa dibohongi. Dilihat saja ketika sakit gigi, tidak akan bisa senyum secara ikhlas. Dan ekspresi keikhlasan dari senyum bisa kita potret. Yang motret adalah teman kita, sahabat kita, adalah orang lain. Nah, itulah sesungguhnya mengapa kita tidak pandai bersyukur. Sudah jelas buktinya ada. Dengan demikian, maka sharing ini sama-sama saling menguati. Agar kita selalu bisa melewati fase-fase kehidupan. Walaupun yang dikatakan itu hidup itu merupakan ujian. Namun ketika niat kita mulai dengan baik, kita mulai dengan selalu istighfar, maka kita tidak terasa diantarkan dengan rahmatnya untuk menuju kebahagiaan sampai husnul khotimah. Ini adalah sekali lagi kami contohkan bahwa kita ini di dalam tubuh kita ada protein-protein yang betul-betul tidak bisa kita bohongi keluarnya. Tidak bisa kita bohongi keluarnya itu hormon sehat atau hormon sakit. Ya, ini adalah contoh salah satunya kehebatan yang sangat kita syukuri untuk pagi ketika kita berpuasa 30 hari. Yang namanya ahli dari Jepang menemukan disebut otopagi yang mesin biologi kita selalu dalam kondisi sehat. Ketika kita berikan beban untuk puasa 14 jam, 20 jam, atau 18 jam pada region dunia tertentu, maka itu akan menghasilkan suatu kesehatan yang luar biasa. Bagaimana bekerjanya?
Sel yang rusak tidak berguna akan dicerna dan didaur ulang untuk pengganti nutrisi yang terputus selama 14 jam. Itu peran itu tidak lepas juga dari enzim yang kita beri. Ya, kita bayangkan suatu hal yang sangat luar biasa, keajaibannya. Enzim salah satunya di dalam istilah kedokteran ada yang disebut adenosin monofosfat activity protein kinase. Pokoknya ujungnya sehat Bapak Ibu. Faktor yang memicu yang tadinya puasa 12 jam menyehatkan. Jadi tuntunan-tuntunan kita percayai yang tadinya itu 1000 tahun yang lalu tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Tapi berjalannya evolusi kebudayaan manusia, maka sedikit demi sedikit terungkap bisa menjelaskan secara ilmiah. Kalau ilmiah tidak bisa menjelaskan, tetap berkeyakinan sesuai akidah kita. Sampai nanti pada cucu-cucu kita yang nanti ke depannya, itu akan dibuka tabir-tabir yang tadinya ajaib bisa dijelaskan. Maka dari itu bersyukur kita ini bisa melihat suatu jawaban-jawaban ilmiah yang sekarang ini tidak terjawab, tetap berkeyakinan. Itu yang terbaik karena itulah yang diciptakan oleh Allah. Untuk pagi selama bulan Ramadan bisa menurunkan kadar insulin dan sebagainya. Pada intinya Bapak Ibu, ini berpesan puasa Ramadan bukan hanya ibadah spiritual saja, tetapi lebih dari itu. 360 derajat memberikan manfaat kesehatan luar biasa. Alhamdulillah. Contoh tadi kami sebut untuk pagi, mari jalani puasa dengan ikhlas, penuh kesadaran untuk kesehatan yang lebih baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih para senior dan mohon maaf apabila ada kata atau tindak tanduk yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi pagi ini. Terima kasih sangat Prof. Joko. Di antara beberapa materi yang disampaikan, saya dapat mengambil kesimpulan intinya bersyukur kepada Allah karena tubuh kita sempurna dari lahir. Berjuta-juta sel yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi sehat, wajib untuk menjaga kesehatan itu hingga akhir hayat. Artinya kalau kita tidak mau menjaga kesehatan berarti zalim nggih, Prof. Iya, otomatis ulama. Jadi kita wajib untuk menjaga kesehatan. Super Dan wajib. puasa ini juga tidak hanya ibadah spiritual saja yang hanya kepada Allah, tapi kita juga dapat menjaga kesehatan dengan berpuasa. Ini pengalaman saya, Prof, mungkin bisa saya sampaikan. Di tahun 2017 itu saya mengalami obesitas dan penyakit yang banyak. Itu terbaring di rumah sakit 2 bulan. Kemudian dokter penyakit dalam saya menganjurkan, namanya Dr. Imron, untuk saya itu menurunkan berat badan dengan diet sehat dan kemudian banyak berpuasa. Waktu itu berat tubuh saya 90 kilo, alhamdulillah menuruti nasihat dokter itu turun 25 kilo, sekarang stay di 65 dengan menjaga pola hidup sehat tadi. Jadi mudah-mudahan memang dengan berpuasa juga kita dapat sehat ya, Bro. Amin, amin, nah, amin. Ini masih ada waktu 9 menit ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan keluhan atau apa gitu, gratis ini konsultasinya dengan Prof. Joko. Monggo, Prof. Monggo Bapak Ini Ibu. caranya mematikan gimana ya? Prof. Dikeluarkan aja Dokter Izu ini. Sampun sudah saya keluarkan, Prof. Alhamdulillah. Mantap suwun. Sami. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi materi Prof. Joko. Ya, kemarin saya itu baru membaca di koran. Puasa di Kutub Utara untuk bulan ini itu hanya 1 jam. Nggih. Luar biasa ya. Jadi sholat maghrib
sholat maghrib, sholat subuh, zuhur, asar itu berdempetan itu. Iya, ya, berimitan. Berdempetan. Dan sebaliknya kalau nanti puasanya di bulan-bulan Juni, Juli itu ya kebalikannya, puasanya 23 jam. Nah, itu saya Ya, tidak dapat membayangkan berpuasa 23 jam selama 30 hari. Silakan Bapak Ibu, mumpung berjumpa dengan Prof. Ini Joko. Kalau Prof Bapak Bintoro Ibu, kalau kalau Bapak Ibu konsultasi dengan Prof Joko di UNER kan mesti harus ngambil nomor, ya kan? Nanti nomor, terus ngurus BPJS macam-macam, ya kan? Nah, ini kan sekarang bisa langsung. aja Prof Imam. Itu ada Prof Bintoro, ada Bu Temi dari Jakarta. Silakan. Monggo, Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya waktu jalan-jalan di hutan sagu itu boleh. sama dengan junior saya. Waktu itu kami diskusi bahwa kalau sudah umurnya tua itu hanya boleh digunakan 2/3 dari kapasitasnya. Nah, kemudian bagaimana mesin-mesin yang ada di tubuh kita? Nah, ternyata kalau kita lihat puasa Ramadan, Senin, Kamis, ayam ubin, itu kalau dijumlahkan itu 1/3. Jadi kelihatannya memang sudah diberi petunjuk oleh Allah itu ya, bahwa kita itu sudah mulai berumur, ya kurangi makannya ya, supaya kesehatan kita tuh terjamin gitu. Saya kira yang dikemukakan oleh Prof. Joko tadi ya kurang lebih samalah dengan yang kami diskusikan di tengah-tengah hutan sagu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam. Joko, Prof. Bintoro ini guru besar tentang kesaguan. Kesaguan ya, Prof Imam. Dari Institut Pertanian Bogor, PTNBH. Ya, bisa nyambung, Prof Imam? Langsung, siap langsung. Kak, terima kasih Prof Bintoro, luar biasa ini. Ini yang dihentikan itu didukung oleh evidence base, Prof Bintoro ya. Saya hanya mencontohkan yang disebut kapasitas cadangan fungsional organ, Prof Bintoro. Nah, cadangan fungsional organ, kita contohkan organ ginjal itu mestinya 100%, Prof. Tetapi Allah memberikan spelling sampai 150-160%, Prof. Jadi diberikan cadangannya itu 50-60%. Contohnya ketika donor itu memberikan satu organ ke resipien, itu bukan terus kemudian kreatinnya meningkat. Itu tidak. Yang satu itu mempunyai kapasitas 75% untuk menampilkan fungsi organ fisiologinya. Demikian juga yang donornya yang diambil satu juga tinggal 75%. Yang masih bagus mendukung fisiologi tubuh secara normal. Itu artinya bahwa kita diberikan cadangan fungsi organ. Namun sekali lagi cadangan itu kalau bisa itu kita awet-awet, kita wet-wet. Kalau bisa pada usia 90 tahun. Sehingga itu yang dikenal dengan mesin homeostasis yang luar biasa dalam mengerem aging proses. Sehingga tampilannya usia 90 seperti usia 70. Namun ada kebalikan sebetulnya. Sebagaimana Prof. Imam bilang tadi, di ujung sana ada yang 23 jam. Puasa sebaliknya tidak puasa 23 jam, misal saja begitu. Demikian juga yang homeostasis itu ketika terbalik, itu yang disebut dominan homeostenosis. Artinya usia 40 dengan wajah usia 70. Jadi itulah disebut sistem keseimbangan, mau pilih yang mana? Mau pilih yang homeostasis dominan
atau karena ketidaktahuan atau kecerobohan langkah dalam pola hidup menjadi dominan homeostenosis. Saya rasa demikian dan itu bisa ditampilkan awet-awet itu dengan cara puasa Senin Kamis, dengan cara makan secukupnya, tidak makan sebagai kesenangan, tapi untuk menunjang hidup berdharma, kesenangan berdharma istilahnya. Terima kasih Prof. Bintoro. Mohon maaf kalau kurang. Begitu Prof. Imam. Terima kasih Prof. Ini masih ada 2 menit waktunya, ada di kolom chat yang bertanya. Prof. Joko, sitokin pro dan antiinflamasi perlukah diturunkan atau dinaikkan ketika kita sakit? Apa? Bu Rama? Sitokin pro. Kenapa? Dan antiinflamasi perlukan atau perlukan yang diturunkan atau dinaikkan ketika sakit? Jadi intinya itu adalah keseimbangan. Keseimbangan untuk memposisikan pengertian agar tidak terjadi misaddress. Keseimbangan bisa 70-30, bisa 80-20, bisa 60-40%. Yang intinya totalnya 100%. Contohnya adalah saraf simpatis dan parasimpatis pada setiap organ yang diinervasi oleh saraf. Itu mempunyai set point yang berbeda-beda. Nah, demikian juga sitokin dan anti-sitokin. Jadi sitokin pro-inflamasi dan sitokin pro-anti-inflamasi. Selalu dalam sistem keseimbangan dalam rangka menjalankan sistem adaptasi tubuh dengan lingkungan. Sehingga dengan demikian, sitokin pro-inflamasi bukan berarti jelek. Itu suatu alarm. Tapi alarm itu periodenya tertentu. Kalau melebihi periode tertentu, maka dia akan menjadi penyimpangan yang abnormal. Kalau yang dikatakan alarm itu penyimpangan 1-2 SD dari garis yang ditentukan Allah. Tapi ketika penyimpangan itu melebihi dari 1-2 SD, maka yang bersangkutan akan jatuh sakit dengan berbagai variasi komplikasinya. Tentunya harus ditolong agar mendekati ke arah set point yang ditentukan Allah, set point sehat. Begitu Bu Rahma. Ini dari Pak Usman Pakalai. Terima kasih Pak Usman. Satu lagi ini masih tadi dijelaskan bahwa tubuh kita memiliki imunitas. Lalu apa hikmah Allah menciptakan kondisi autoimun? Ada yang sudah angkat tangan itu Bu Temi itu. Ya ini di chat Bu Temi, bro. Pertanyaannya ada di chat juga. Oh gitu. Sama nggak ini Bu Temi? Yang langsung di chat aja karena ya, sudah. sama Bu. Ya monggo disampaikan Bu Temi. Iya sama Bu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Langsung Jadi saya bacakan lagi ya. Oh ya. Allah, tubuh kita memiliki imunitas. Lalu apa hikmah Allah menciptakan kondisi autoimun sehingga sel imun kita malah menyebabkan beragam penyakit. Ya, jadi begini, imun dan autoimun. Ibaratnya itu kalau ada provokasi di suatu daerah, itu sebetulnya awalnya itu tidak muncul. Jadi ada yang namanya gen yang tersimpan. Nah, gen yang tersimpan itu dikendalikan oleh sistem imun. Katakan kita punya warna hijau semuanya. Nah, yang disimpan itu sebetulnya akan muncul warna merah. Nah, warna merah itu kalau muncul 1, langsung di-delete oleh sistem imun. Kemudian muncul 5, di-delete lagi oleh sistem imun. Nah, ketika itu terjadi banyak, proses pendelitan gagal. Mengapa itu gagal? Karena tersering oleh paparan, salah satu paparannya adalah virus. Misalkan influenza setahun sampai 6 kali. Atau kena sinar radiasi yang berkali-kali. Atau kena paparan stres
jadi itu tidak pandai bersyukur. Akhirnya sistem imun yang untuk mendilit menjadi nun sewu impoten. Nah, ketika 5 itu tidak bisa didilit, akan 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 6, sampai 5 pangkat sekian. Dan muncul dominasi warna merah daripada warna kuning. Nah, itu yang disebut sistem autoimun. Akhirnya terjadi penyakit autoimun. Begitu, Bu? Ya, Prof. Berarti hikmah Allah menciptakan itu supaya kita tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, ya, Prof. Sekaligus Jangan pandai sampai bersyukur, Bu. kita hidup tidak sehat dan tidak bersih. Mungkin Ibu Bu Temi itu Bu Temi. Oke, terima kasih. Karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, untuk acara yang terakhir yaitu closing statement kepada Prof. Joko, silakan untuk memberikan closing statement-nya. Ya, terima Sebentar kasih. sebelum Prof. Joko memberi saya ini. Ya, monggo, Prof. Ya, Prof. Joko kan lama di Tokyo ya. Di Jepang itu setiap musim dingin itu banyak sekali influenza. Dan itu anak saya pernah kena influenza yang nomor 12. Yang urutan ke-12 di sekolahnya. Urutan nomor 11 meninggal. Jadi anak saya diundang, ini anakmu kena influenza, urutan ke-12 dan yang kemarin kawannya meninggal. Nah, setiap musim dingin itu ada tulisan spanduk atau poster gitu. Influenza ga kaze janai. Jadi influenza itu bukan batuk pilek. Ya, mesti banyak itu ditempel karena saat itu masih banyak ibu-ibu yang menganggap bahwa akhirnya sepele dan itu influenza menimbulkan kematian. Nah, ada juga langsung saya waktu itu ke dokter langsung diberi obatnya tidak masuk itu BPJS-nya Jepang. Saat itu harganya 4.000 yen. 4.000 yen antibiotiknya 4.000 yen langsung gini, jangan khawatir ini 2 hari nanti akan turun. Nah, saya bayar 4.000 yen supaya ke anak saya diukur setiap jam. Jadi saya nggak kemana-mana ngukuri anak saya temperaturnya. Setelah 2 hari dibuat grafik, kita menghadap lagi ke dokter, langsung udah ini anakmu sembuh. Satu. Yang kedua, kita sering mengabaikan dan di Indonesia mungkin ya, seperti sering mendengar, oh ini aslinya influenza, tapi akhirnya karena telat meninggal. Nah, di kita Prof. Joko ya, kelihatannya kita menghadapi influenza, tahu kalau influenza kan setelah ada COVID. Jadi sadar, oh ini ada COVID, jadi sekarang, nah dulu kan nggak pernah naik bis atau kalau kita badan panas terus naik bis pakai masker kan nggak pernah mengenal itu. Nah, kalau di Jepang kan sudah dikenalkan dari TK. Kalau badanmu panas dengan kondisi terpaksa di publik, kamu tutupilah mukamu karena jangan sampai itu menular ke orang lain. Dan juga pada saat sekolah, begitu temperaturnya masih panas, itu tidak boleh masuk oleh gurunya. Nah, kalau kita kan sering kebalik guru kita, ini nggak masuk-masuk, padahal masih panas dan lain-lain. Ini program seperti ini, Prof. Joko, sampai di mana ya Indonesia itu memahamkan tentang kesehatan untuk bangsanya. Saya rasa itu aja untuk Prof. Joko yang setiap hari berurusan dengan kesehatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jadi pada intinya kita harus berpola hidup sehat, disiplin dilakukan tiap harinya. Tidak sulit bahwa itu intinya tidur yang cukup, tidur nyenyak 6 jam, kemudian makan secukupnya sebelum kenyang sudah diakhiri, dan komponennya yang tinggi serat, untuk energinya disesuaikan dengan kapasitas pekerjaannya, kemudian diimbangi dengan olahraga tiap hari, setidaknya jalan setengah jam sampai 1 jam, atau disesuaikan dengan kapasitas fisik jantungnya. Kemudian jangan buat suatu target yang berlebih yang menimbulkan stres berat dan berkepanjangan. Hindari stres tentunya, agar kita itu sistem keseimbangannya terjaga dengan bagus.
sekaligus kita harus melakukan berdharma sosial, berinfak sesuai jalan ilahi, karena sesungguhnya itu juga merupakan tiket untuk memperkuat sistem imun kita. Ketika kita berdharma, kita itu berinfak, itu ada rasa lega. Lega itu menghasilkan endorfin. Endorfin itu adalah obat mujarab untuk menundukkan kuman-kuman, virus-virus, sehingga kita selalu dalam posisi keseimbangan natural sesuai dengan hukum-hukum alam. Saya rasa itu pesan yang kami aturkan kepada panjenengan semuanya, dan untuk selebihnya kita bisa berdiskus di luar forum ini. Terima kasih. Kembalikan ke Prof. Iman dan Burak. Terima kasih Prof. Joko. Alhamdulillah kita sudah selesai materi yang sangat luar biasa pagi hari ini. Intinya kita harus tetap menjaga keseimbangan tubuh kita, jangan sampai lengah. Hidup sehat, hidup bersih, jaga pola hidup sehat dengan makan sehat, bergerak terus, jangan mager istilah anak sekarang. Ya. Jadi bergerak walaupun 30 menit setiap hari. Ini yang sekarang saya lakukan, Prof. Insya Allah Alhamdulillah, sehat. Burak. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Sebelum acara ini saya tutup, ada 2 pantun lagi. Sebentar, Bunda Retno. sebentar, diumumkan untuk yang besok. Nggih. Untuk besok, Prof. Sinten nggih Bu Dr. Izuki? Dokter yang punya saya belum dikasih. Ada itu digambar. Materi untuk besok. Bu April ya. Assalamualaikum. Besok Prof. Agus. Ada Prof. Agus untuk besok, Bu Rahma. Besok itu Prof. Agus Rubianto, Bu, dari ITK. Prof. Agus Rubianto dari Rektor dari Jerman, Prof. Institut Teknologi Kalimantan, Penggemar Munchen itu, Prof. Materinya ngecas aki di bulan Ramadan, tentang olahraga dan rasa dengan cas aki manusia. Ya, besok adalah Prof. Agus Rubianto, Rektor Institut Teknologi Kalimantan. Betul. Penggemar sepak bola Dortmund ini. Oh, lah ini. Ya, oke. Oke. Belum saya tutup, pantun 2 untuk Bunda Retno. Sepertinya enggak kelihatan Bunda Retno. Ada, Bu. Oh, ada. Bunda Retno dari Cirebon. Suka alpukat dan juga mangga. Mari kita puasa Ramadan agar sehat jiwa dan raga. Amin. Makan roti janganlah berdiri, kalau jatuh rugi sendiri. Saya pamit undur diri, insya Allah besok berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama menjadi pemandu acara. Terima kasih sangat sekali lagi kepada Prof. Joko Santoso. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan untuk semua. Amin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin pamit, Prof. Imam. Matur nuwun, Prof. Joko. Rahma, Dr. Isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga udah siap-siap. Jangan lupa lagi Dr. Hadi. Pamit, Prof. Nggih, monggo silakan. Untuk peserta, Prof, nanti pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap hari berbeda-beda peserta ya. Jadi nanti ada ini, Prof, ada door prize nanti untuk peserta panitia dan pemateri. Dari gitu? ya ini dari panitia intinya sudah menyiapkan dari Ustadz Nunali THR. Ya kan ini dari Mirai ada, dari Iro Society ada, nanti pasti ada banyak support gitu. Jadi yang minta sertifikat jangan lupa mengisi di Google filenya. Ya, kalau tidak ngisi, dapat dibuka melalui chat di Zoom, ya di grup WA. Kalau belum masuk anggota grup, ya konfirmasi ke Prof. Imam itu nanti.
Nah, ini sudah di-share oleh Bu Dokter. Ini nanti, insya Allah nanti kalau yang 1 bulan penuh full, wah, silakan diabadikan nanti dimunculkan di rekor muri Kejaya Suprana nanti. Wah, keren ya. Iya, betul, betul, betul. Iya, mantap itu. Mengikuti acara besar sebulan penuh. Jangan lupa tulisannya nanti dibukukan. Ini Bu April dah siap, Bunda Rukiati sudah full setiap hari. Jadi saya cukup mengambil poinnya, tak kasih sumber dari Rukiati Link, sumber dari Sama nah kalau gitu begitu. kan. Boleh Kadang-kadang kan Bro ya? Boleh Bro ya kan citasi semua. oh boleh, 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 boleh. Memang wajib. Kadang-kadang itu lucu loh. Saya itu merasakan begini. Maaf, Prof, saya ada kuliah gini, gini, gini. Itu emangnya saya nggak pernah kuliah gitu ya. Iya, jadi Gitu. malu. Maaf, Prof, saya sibuk. Aduh, Prof Imam sibuk, lebih sibuk, jadi malu. Kadang-kadang lucu. Ada kemarin juga mahasiswa S3 dari mana. Saya ini loh, Prof. Saya kan sekarang S3. Jadi gini-gini. Emangnya saya nggak pernah S3. Aduh. Mangga. Jadi luar biasa ini pembaca tilawahnya tadi luar biasa. Bapak semuanya, Bus. Kalau itu diperdengarkan lagi di YouTube-nya. Ya seperti YouTube-nya kemarin. Mahasiswanya Bunda Rida itu. Boh, Masya Oh, Allah. dari mana tadi? UMB, Prof. Kali. UMB. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. UMB kan Bengkulu ya, terus mau dia Bengkulu ya. Bandung. Bandung ya. Oh, Pernah ke sana juga. saya belum pernah. Oh, udah pernah ya saya. Udah, Prof. Lupa Prof Imam. Yang acara SD Muhammadiyah 9 kan di UMB, Prof, dulu. Oh iya, betul. Iya. Luar biasa, hari ini bagus. 100. Masya Allah. Tadi suaranya Bu Herianti, Masya Allah. Iya, dari tadi setiap hari saya nyimak kok. Gambarnya beda itu apa sembunyi di balik layar ya. Khawatir keliru saya. Gambarnya masih 16 tahun. Iya, itu Bun. Khawatir Masih saya. menggunakan baju dinas itu. Iya. Karena seperti kemarin nanti suaranya kok seperti di Garuda Airways apa di mana gitu loh kan bisa. Rasa di bandara ya. Betul. Ini dari Jember. Iya. Yuni. Jember Airways. PNS itu banyak seragamnya ya, bagus ya. Prof Imam. Ini seragam ini. Gitu. Saya jadi PNS, Seragam Senin sampai Jumat, Prof. saya jadi PNS nggak ada seragamnya, jadi ya sudah biasa. Ya Allah, ini Prof tadi di Tolehu ini belum bersuara ini Pak Kiai Aduslan ini tadi mendengarkan sampai senyum-senyum ini belum menyapa suaranya bagaimana gitu loh. Tadi kok nanya di chat Pak Juslan. Iya gak berani ngomong ya, tanya palingnya ngetik. Iya, artinya di chat. Airo juga banyak Takut dengan seragamnya. Prof Imam itu loh. Iya betul ya. Airo juga banyak seragamnya. Iya. Ada Seragam oranye, kaos. merah, marun. Merah. Punya 2, hitam, biru. Ayo buat seragam sawalan. Wah, keren. Sedang. Seragam Padahal saya kemarin di itu mau pakai seragam, jangan seneng berseragam, senengannya kok sama gitu. Nanti disamakan dengan semuanya kok seneng UN aja nanti. Keren. Gak seneng seragam. Tapi perlu ya seragamnya sama itu kalau pas ketemu. Nah ini saudara saya. Jadi kalau nggak berseragam bukan saudara gitu ya. Ustadz Munali, kita pakai seragam Airo, nanti datang ke Gondang Legi kan pasti diterima. Oh gitu ya. Betul itu. Betul, Bendang. Bu Endang. Iya. Saya pernah Siap, datang siap. satu mobil dengan teman-teman itu diterima kok. Sambil tidak kenal itu teman-teman alumni SMA saya. Sudah kontak, Bunda. Kalau Enggak, tiba-tiba datang nyasar ke situ gitu kan Siap. dikenal. Kayaknya kalau nyasar nggak mungkin ke sana itu. Gitu. Oh iya. Ngajak kalau ke sana nggak nyasar. Berarti ya. Adakah Airo yang dari Kendari? Dari mana? Kalau nyasar ke Kendari. Ada Kendari ada Bu siapa dulu tuh ada 2. Oh iya. Saya mau ke Kendari, Prof, tanggal 16. Kendari itu 2. Jalan-jalan terus, Bu Er. Lupa itu dulu siapa itu.
Jasmine, Bu. Iya. Ke Bunda sekolah-sekolah Rupiah saja. itu tulisannya. Tulisannya jangan lupa lah ya, tulisannya biar ramai. Disimpan dulu, Bu. Nanti kalau Oh udah ya, punya. boleh, boleh. Kalau yang Iya. disimpan berarti jadinya buku nanti. Iya. Insya Allah. Disingitkan dulu, Bu Retno. Nggih. Bu Susi, kok Bu Susi Karena kelihatannya masih suaranya masih belum masih sehat, tadi sakit toh kemarin. sehat. Saya ngikuti terus, Bun. Menyimak Oh terus. iya, Prof, ini kan dari berbagai daerah tadi. Misalnya setiap orang, misalnya ada Bu Endang dari Pekalongan itu, kalau sana yang batiknya paling terkenal kan Pekalongan. Sebetulnya kan yang batik itu tidak hanya Pekalongan. Kalau misalnya dari setiap daerah ada sesuatu yang dapat kalau kemarin Prof menyarankan menulis tokoh, ya tokoh itu. Nah, Aero ini kan tokoh semua itu. Jadi yang selama ini kurikulum vitae-nya belum mengangkat mengangkat daerah. Nah, misalnya itu juga ada kesempatan itu, Prof. Nah, itu Oh batiknya, iya. itu Pekalongannya. Ini kan luar biasa ini tadi. Sudah, Ustadz. Saya sudah nulis cerita batik Jelamprang itu di Knowledge from My Home. Oh, oke, 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 Sudah oke. di dalam Ini sana. aja, itu diambil, Iya, direvisi, diperbarui, diupload lagi gitu, Bro. ya dengan bahasa yang angle yang berbeda, nuansanya 2025. Baik, Prof. Siap. Nah, nanti gambarnya, gambar original ngambil gambar batik Jambrang yang tahun ini, ya, terserah di mana. Kalau untuk batik Jelamprang itu hampir tidak berbeda, Prof. Ya pasti berbeda kalau Nah, yang kan mesti ada yang memakai kan. Iya, nanti Yang maksudnya sama hanya warnanya saja yang Oke. berbeda. Bu Kalau Endang. motifnya aja, iya. Nah, misalnya gini, Bunda Herianti mau ke Kendari nih. Nah, di sana kan juga pasti ada produk batik kan. Nah, biar nanti tahu, oh nanti Bu Her biar cerita tentang di sana. Oh, ternyata kok ada Airo juga di sana bicara itu. Nah, kalau di yang kemarin itu kan hampir semua memiliki itu. Apalagi misalnya di Cirebon, di Brunei. Itu Saya sudah nulis Sego Jamblang. Tuh, di ini baliknya Sunan Gunung Jati apa Jati Sunan itu kan ya. Iya. Sudah, Bu Nur, Bu Retno sudah menulis itu nasi Sego Jamblang Jamblang. Bu Nur. Nah, Terus Batik mengintip terus Cirebon ya, nih, Bu, ya. Iya. Nasi Batik Jamblang terus nih, Bangkul. Sudah saya nikmati semua, udah bolak-balik ke Cirebon. Aduh. Oh, itu ada Sego Jamblang. Yang ada Sega Jamblang. Sega Jamblang. Iya, Sega Jamblang. Iya, Sega Jamblang. Prof Iman pernah menikmati Sega Jamblang. Nah ya, antri ada Bu rekamannya. Nur itu ya, Prof. Sega Jamblang Bu Nur itu fenomenal. Jadi langsung berubah berapa persen? Ya. Hari ini jangan lupa besok malam KSDM sudah siap semua. Insya Allah. Allah, Prof. Insya Allah. Dikawal ya. Dokter Edi Uhamka juga siap, Prof. Sudah saya Oh gitu hubungi. ya. Oh iya bagus. Jangan lupa Prof, nanti Jumat yang hari ketiga itu yang terkait dengan medsos, Prof. Apa jadi? Oh. Di Bapak itu. Mumpung nanti biar sawalannya itu bermunculan di medsos itu. Boleh. Nanti ngubungi Bu Herianti. Nah, Itu Jumat itu 4 sudah terisi pemateri semua. Oh gitu, ya sudah berarti. Narahubung sudah bergerak, Prof. Oh gitu ya. Mantap. 4 itu sudah terisi. Yang terakhir ada Prof Hamdana dari mana tuh? Palangkaraya. Palangkaraya itu sudah terisi Pak Mulali, masa dibatalin? Boten, jangan. Jangan kalau sudah jadi. Jangan, kalau sudah terschedule tidak boleh. Oh, itu begitu instruksi langsung. Oh, enggak. Langsung ya. Di bulan April saya akan mengundang 3 mahasiswa dari NUS. Ya. Jadi udah fix semua tapi belum tanggalnya, udah. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana performance mereka. NUS adalah salah satu universitas kebanggaan Asia. Sudah
ini apa namanya ya tuntas mapan lah ya. Nanti kita bisa di KSJM bulan-bulan April, mungkin akhir-akhir April atau minggu ketiga lah saya undang. Kalian ulang tahun Bu April toh? Oh gitu? Oh Iya. iya. Udah bilang kemarin tuh. Ya Bu April. Lah saya jadi Ya itu harus makan ikan Saya hiu. itu juga April loh Bunda Retno, tapi namanya Ya. Susiati ya. Ya sudah, yang April daftar. Berarti yang April April tapi kok kumpul ya Susiati. Bunda Retno ya. Kumpul ya. Yang April kumpul. Berarti Tapi yang nanti namanya ada kuenya secara online. Mbak April pakai batik saserangan ya. Itu saserangan itu ada ini, ada nyanyiannya itu. Saserangan gitu. Saya punya sampai bukan, Prof. Kayak sedangkan lagu yang mana sapirangan? Itu peleleyan. Di kamar selatan Bang. Peleleyan itu. Karena ternyata sasirangan di tanah laut dengan di Banjarmasin motifnya juga berbeda, Prof. Oh gitu. Setiap Ya, kabupaten punya Oh, beda motif. Saserangan itu bukannya di Magetan itu tak, Prof? Alah. Telaga Saserangan itu. Sarangan. Ustadz Munali. Oke, nanti di bulan-bulan April Juni kita fokus ke audiovisual. April, Mei, Juni, Prof. Di April, Mei, Juni itu di audiovisual dan menulis agar di 2025 ini tidak ada produk. Ya. Karena ternyata cepat Prof ya, sudah 1 pekan Ramadan, Masya Allah, padahal barusan terasa dimulai kemarin sudah. Baru serasa besok kemarin. Sudah, iya, betul. Sudah cepat sekali itu baru. Sehat selalu pokoknya Ibu Bapak. Luar biasa. Saya pamitan dulu. Saya juga izin karena harus meluncur. Siap. Oke, siap. Saya pulang bareng. Bu Silvi. Pulang bersama. Monggo Bunda Silvi. Izin saya tutup. Siap nih masuk sekolah. Sehat. Salam. Jumpa lagi besok insya Allah. Semoga lancar. Mari pulang bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.